kelompok Peron Surakarta dengan judul Malam Terakhir. Selamat menyaksikan. Ya ampun, benar-benar konyol. Aku tertidur setelah pertunjukan, dan semua orang sudah pulang. Dasar, orang tua tidak berguna. Pasti karena minum terlalu banyak. Niken, Vina, gimana kalian? Tidak ada yang menjawab. Hanya gema suaraku sendiri. Tiap hari aku memberi mereka tip. Dan sekarang mereka menghilang. Pasti sudah mengunci gedung ini. Aku mabuk, tak berarti. Aktor gagal yang ditinggalkan semua orang. Pertunjukan malam ini, pertunjukan terakhirku di gedung ini. Dan bahkan untuk pertunjukan terakhir pun kursi-kursi di barisan depan kosong. Betapa menyedihkan.
mengetahui tempat ini akan segera rata dengan tanah. Seperti karirku yang tak lebih dari debu. Berapa banyak bir dan anggur yang kuminum untuk melupakan bahwa aku bukan siapa-siapa lagi. Melupakan tatapan-tatapan bosan penonton dan bisik-bisik. Rahmat sudah terlalu tua. Aku terasa hancur. Tubuhku gemetar dan aku merasa dingin. Dingin seperti tepuk tangan hambar yang kuterima malam ini. Umurku sudah 68 tahun. Tidak ada gunanya aku berpura-pura muda. Dulu mereka memenuhi gedung ini untukku. Dulu mereka berdiri, bertepuk tangan hingga tangan mereka merah. Sekarang yang kulihat hanya wajah-wajah bosan dan kursi-kursi yang kosong. Hidupku sudah hampir usai, seperti gedung tua ini. Beberapa bulan lagi, tempat ini akan menjadi kafe bagi anak-anak muda yang tak peduli dengan seni teater. Kematian semakin dekat. Kematian karirku bahkan sudah tiba lebih dulu. Aku sudah mati sebagai diriku sendiri. Yang tersisa hanya mayat yang masih bernapas. Aneh sekali. Meski aku sudah 40 tahun di panggung ini, baru kali pertama aku menyaksikan gedung ini di malam hari. Setelah lampu-lampu dipadamkan, alangkah gelapnya di sini. Tapi aku masih bisa melihat ruang teknisi. Gelap dan dalam seperti kuburan. Kuburan seperti karirku. Dingin sekali. Angin berembus dari kursi-kursi kosong seperti keluar dari terowongan batu. Seperti bisikan kritikus yang mempertanyakan kemampuanku beberapa tahun terakhir. Sudah habis masa kejayaannya, kata mereka. Kenapa tidak pensiun saja? Kata yang lain, kalian tidak tahu apa-apa tentang seni. Rina,
semua begitu menyeramkan. Aku tak akan hidup lebih lama lagi. Di usia 68, orang sudah bersiap untuk kematian. Tapi aku masih di sini, sendirian, tanpa pencapaian yang berarti di penghujung karirku. Ya Tuhan, orang tua ini mabuk dengan kostum konyolnya. Rahmat sang legenda, kata mereka dulu. Sekarang, aku hanya kakek tua yang dilupakan. Aktor usang dengan dialog yang tak lagi relevan. Dunia memang tidak butuh kesenian lagi. Tidak butuh aktor tua seperti diriku. Aku harus pergi, mengganti pakaian sebelum mati membeku di panggung kosong ini. Siapa itu? Jawab. Siapa kau? Jangan main-main kepadaku. Malaikat pencabut nyawa. Pergi. Pergi. Ya Tuhan, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kau seharusnya merayakan penampilanmu malam ini? Atau kau sengaja kembali untuk melihat kejatuhan terakhir Rahmat yang malam ini? Merayakan apa toh, Pak? Saya ini hanya seorang teknisi lampu. Setelah gedung ini benar-benar akan digusur untuk menjadi kafe, kapan ya Pak saya bisa kembali naik ke atas panggung? Tapi kau berbakat, Dina. Dina, aku melihat potensimu saat kau menggantikan pemeran utama yang sakit bulan lalu. Itu memukau, tidak seperti diriku yang telah kehilangan segalanya. Kamu itu masih punya masa depan, sedangkan aku hanya punya masa lalu. Masa lalu yang tak lagi dipedulikan siapapun. Masa depan ngomong kosong, Pak. Sejak teater ini diumumkan akan menjadi kafe, saya ini jadi kesulitan bayar sewa kos, Pak. Apalagi saya ini kan hanya seorang teknisi lampu di sebuah teater tua. Kalau sudah 10 tahun saya belajar acting, 7 tahun saya bekerja keras untuk teater ini, tapi tetap saja hiburan atau mentok jadi teknisi lampu. Jangan berkata begitu. Aku ini memulai karirku jauh lebih susah darimu. Lihat, sekarang aku hanya diingat sebagai aktor yang pernah hebat.
bahkan itu terlalu baik, Vin. Sekarang aku hanya aktor tua yang menghalangi generasi baru. Sampah dari era lama. Dinosaurus yang bertahan itu terlalu lama. Pak Rahmat, Pak Rahmat ini jangan merendah, Pak. Penampilan Bapak barusan itu mendapat banyak sekali sanjungan dari para wartawan loh, Pak. Lagi pula, Pak Rahmat ini kan nggak pernah cerita apa-apa toh tentang awal karirnya Bapak. Pak Rahmat nggak mau ceritakan saya. Jadi guys, kita lagi ada di backstage nih. Pasti nikah, Ini Pak. ada beberapa Sing saya, Pak. yang biasanya digunakan pentas. Setelah ini kita akan masuk ke bagian panggung. Buat kalian yang penasaran, tonton sampai habis ya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Pak Rahmat. Ternyata Bapak masih ada di sini. Saya loh dari tadi mencari Bapak mana-mana. Ternyata Bapak masih ada di sini sama Mbak Vina. Tadi ngomongin apa sih, Pak? Saya juga penasaran. Ngomongin kamu. Untuk apa semua peralatanmu itu? Atau kau sengaja membawa peralatanmu untuk merekam kehancuran aktor tua ini? Ya, mungkin itu akan jadi konten yang viral. Lihat, bagaimana aktor legendaris berakhir menyedihkan. Pak, bukan seperti itu. Saya ini sedang mendokumentasikan malam teater ini, Pak. Kanal konten saya. Siapa tahu bisa jadi konten viral, kan? Lumayan. Walah, gedung teater tua yang akan digusur untuk dijadikan kafe. Mau dibuat konten viral ya? Berapa like yang kau targetkan? Hah? Mbak Tina, ini bukan soal like, Mbak. Soal merekam sejarah. Gedung ini punya nilai yang luar biasa. Dan orang-orang muda, apalagi gensi-gensi di luar sana, perlu tahu itu sebelum semuanya dibentuk kafe dan dilupakan, Mbak. Jadi kau memang peduli pada teater. Ya, setidaknya seseorang masih peduli. Meski dunia sudah tidak peduli pada acting tua yang ketinggalan zaman seperti yang kulakukan. Kalian tahu tidak? Aku dulu ditawari main banyak film. Ditolak karena cinta pada teater. Sekarang aku akan mati miskin dan dilupakan. Saya mungkin bukan aktor seperti Bapak atau Mbak Tina, tapi saya sangat menghargai Sifra. Ya, meskipun saya baru bekerja 3 bulan di sini, tapi itu cukup menutup pandangan saya seperti itu. Tapi setelah gedung ini benar-benar akan ditutup untuk menjadi kafe, kau pasti akan pindahkan ke tempat lain yang lebih menarik, lebih viral, dan lebih membawa keuntungan buatmu. Sementara kami, para aktor tak bagaimana. Saya sudah mendapat tawaran untuk mendokumentasikan teater di pusat kota loh, Mbak. Saya menyebut nama Mbak Tina pada mereka. Saya? Dan kenapa saya? Ini loh ada Pak Rahmat yang jauh lebih berbakat dengan segudang pengalamannya. Mbak Tina adalah aktor yang berbakat, mungkin belum mendapat kesempatan saja. Saya lihat penampilan Mbak menjadikan kemarin sama bulan lalu itu loh, itu luar biasa. Bahkan video pendek yang saya buat tentang pertunjukan Mbak Tina sudah ditonton 500.000 kali. Mbak Tina nggak tahu ya? Ini saya kasih tahu Mbak nih. Tonton sini. Iya, jadi kamu betulan membuat video tentang penampilanku gitu. Saya ini nggak bohong loh Mbak. Mbak Tina tahu kalau bisa di teater pusat kota itu menonton video Mbak Tina. Dia tertarik loh dengan Mbak Tina. Mbak
Bukan hanya aku yang melihat potensimu. Dulu, orang pun melihat potensiku seperti itu. Sekarang, nama Rahmat hanya ada di pojok kecil sebuah poster. Dengan huruf yang nyaris tak terbaca. Dan juga dibintangi Rahmat. Bahkan namaku sudah tidak lagi layak disebut besar. Saya nggak tahu, Pak. 10 tahun, Pak. Saya ini ditolak untuk main peran. Jadi figuran terus, jadi teknisi lampu terus. Saya harus gimana? Ya jelas saya ragu toh. Aku mengerti keraguan-keraguanmu itu, Fit. Di usiaku yang 68 tahun ini, kadang aku juga bertanya-tanya, apakah perjuanganku sebanding dengan hasilnya? Dulu, mereka memenuhi gedung ini untukku. Sekarang, aku melihat beberapa penonton tertidur malam ini. Tertidur saat aku membawakan monolog terbaik dari Raja Lear. Aku bukan siapa-siapa lagi. Nama di poster lama yang semakin pudar. Aktor tua yang bertahan terlalu lama di panggung menghalangi bintang-bintang baru. Saya itu sebenarnya tuh penasaran, Pak. Apa yang membuat Bapak tetap bertahan di dunia teater selama ini? Dulu ada seorang perempuan. Dia jatuh cinta pada aktingku. Ya, cantik, baik hati, dan tentunya mencintaiku. Tapi dia memintaku berhenti dari teater. Ironis kan? Saat itu aku memilih teater daripada cinta. Sekarang teater pun membuangku seperti sampah. Dia menikah dengan seorang pengusaha. Hidup bahagia dengan 3 anaknya. Sementara aku berakhir di sini sendirian tanpa siapa-siapa yang peduli. Apakah aku hidup atau mati besok? Jadi Pak Rahmat ini memilih teater, Pak, daripada wanita itu. Teater adalah hidupku, Win. Aku tidak bisa meninggalkannya, meski untuk cinta sekalipun. Tapi sekarang di usia senja aku tahu aku salah. Aku menukar cinta sejati dengan tepuk tangan sementara. Tepuk tangan yang bahkan kini mulai berhenti. Tangan ini pernah merangkul banyak lawan main. Tapi tidak pernah merangkul istri ataupun anak. Aku menukar keluarga dengan peran-peran yang kini tak lagi bisa aku mainkan dengan baik. Sebentar, Pak. Kalau saya rekam cerita Bapak jadi konten yang menarik, viral di TikTok, trending di YouTube, kan itu lumayan, Pak. Aku tidak yakin cerita kegagalan seperti diriku menarik untuk penonton mediamu. Lagi pula, siapa yang mau mendengar keluhan aktor yang masa kejayaannya sudah berlalu? Aktor yang terlalu keras kepala untuk menyadari bahwa dia sudah tidak dibutuhkan lagi. Lihat aku sekarang menangis seperti
bayi di gedung kosong. Memalukan. Pak Rahmat, jangan seperti itu. Justru inilah yang mereka butuhkan, Pak. Kisah perjuangan nyata dan bukan sekedar konten yang dibuat-buat. Saya mulai magang di sini karena saya ingin konten teater lebih dikenal anak muda. Dan saya temukan bahwa kita diberi tanggung jauh lebih menarik. Dan apakah itu berhasil, Ket? Apakah anak muda sekarang bisa tertarik dengan teater? Mbak Vina ini jangan salah. Video penampilan Pak Rahmat tadi malam itu sudah ditonton 50.000 kali loh, Mbak. Hanya dalam 3 jam. Bahkan komentar mereka semua positif. Jadi, mereka pertunjukan. Dan mereka semua menyukainya. Tidak mungkin. Kau pasti hanya membutuhkan mengasihani pria tua yang menyedihkan ini. Pak, saya ini tidak bermaksud mengasihani Bapak atau bagaimana ya. Saya tuh berbicara realita. Ya, meskipun video yang saya unggah itu hanya cuplikan, itu pun sesuai izin manajemen. Tapi membuat banyak orang terkesan loh, Pak. Ken, paling mereka semua akan lupa lagi, teralihkan dengan konten-konten yang lain. Tidak semua konten seperti itu, Mbak. Saya ini sudah membuat komunitas pembeli teater online. Mereka serius dan setia. Bahkan beberapa sudah menanyakan untuk tiket pertunjukan teater selanjutnya. Dunia berubah. Tapi apresiasi seni tetap ada. Tapi apa hubungannya denganku? Aku ini sudah terlalu tua untuk beradaptasi. Aku ini dikali itu untuk kalian, anak-anak muda. Bukan fosil tua seperti diriku. Betul itu, apalagi berakting di depan kamera seperti ini berbeda dengan berakting di atas panggung. Mbak Figma, justru inilah kelebihannya. Dengan media digital, acting itu bisa ditonton lebih banyak orang. Bayangkan, jika monolog dari para pembawakan tadi bisa ditonton jutaan orang, bukan hanya ratusan yang ada di dunia ini. Jutaan. Mereka tidak akan tertarik pada tua seperti diriku. Mereka itu ingin yang muda, yang tampan, yang cantik. Aku tua, keriput, suaranya serak. Siapa yang mau menonton ini? Padahal ini berpotensi loh, Pak. Apalagi dengan kualitas acting Bapak dan Mbak Vina juga tentunya. Acting Mbak Vina itu sangat natural. Itu cocok untuk media digital. Kau membuatku ingin membuktikan kemampuanku lagi. Tapi aku takut. Takut dikecewakan lagi. Takut tidak cukup baik lagi. Tapi baiklah. Untuk terakhir kalinya, dengarkan nih. Bentar. Tolong itu, aku tanya. Oke, Pak. Ini ya pinggirkan loh. Oh iya, Pak. Maaf ya, Pak. Ya. Gak pas kan?
Darah Ivan kini kembali. Terkipas dari bibirku. Pemberontakan berkembang. Rahmat ini memang selalu memukau dalam peran klasik. Betul Mbak Vina. Kan saya merasa aktor-aktor modern belum tentu bisa seperti Pak Rahmat. Dan keren ini loh. Saya ini belajar banyak dari cara Pak Rahmat berakting. Pak Rahmat, gimana kalau saya bantu jadi peran si bodoh dari Galar itu, Pak? Ya, boleh. Silakan. Ini masih merekam? Oh, masih Mbak, masih. Yuk. Oke, siap. Oh, Gunolo. Air suci istana di dalam rumah gersang lebih baik daripada air hujan dari rumah ini. Menggunturlah sesuka hatimu. Muntahkan kabar. Luncurkanlah hujan. Wah, keren sih kataku. Mbak Vina itu benar-benar bakat loh Mbak. Anda itu luar biasa. Ya, bertahun-tahun saya menghafal dialog untuk perempuan lampu ternyata ada gunanya juga, toh, Pak. Kamu itu tidak hanya menghafal, Vina. Kamu itu mendalami jiwa karakternya. Itulah yang membedakan seorang teknisi biasa dengan aktor sejati. Kamu punya apa yang mulai hilang dari diriku? Gairah itu, ketulusan itu. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Tapi kan saya belajar itu semua juga dari Pak Rahmat. Kalau saja saya tidak menyaksikan penampilan Bapak selama bertahun-tahun, bisa jadi saya tidak pernah berkesempatan untuk menjadi seorang aktor. Tapi aku sudah ketinggalan zaman, Vina. Mungkin memang sudah waktunya aku menyingkir, memberi tempat bagi kalian, anak-anak muda. Pak Rahmat itu jawab seperti itu. Sekarang ya Pak, kita harus merekam lebih banyak lagi. Saya ingin membantu orang lain untuk bisa mengapresiasi keindahan seni teater seperti yang saya rasakan. Betul itu Pak. Mungkin memang ada cara untuk menghidupkan teater di era apa? Digital Era ya? digital, Pak. Mungkin memang sudah waktunya aku menyadari bahwa diriku tidak mampu lagi. Kan hal yang mudah bagi seorang aktor untuk menyadari bahwa dirinya sudah tidak mampu lagi, bahwa tubuhnya menolak, suaranya melemah, dan ingatannya mulai mengkhianati. Tapi mungkin masih ada yang bisa kulakukan kan, untuk sebelum aku benar-benar tidak berguna. Pak ini bisa jadi mentor. Saya nanti akan membuat serial tentang proses mentoring Bapak pada aktor muda seperti Mbak Vina. Saya yakin orang-orang pasti menyukainya, Pak. Dan tentang tawaran teater dari pusat kota, mungkin memang kesempatan baru yang patut untuk dicoba. Sepertinya petugas keamanan sudah berdatangan, Pak. Ayo kita beres-beres sebelum kita digusur nih jemalam-jemalam. Mereka berarti akan menutup gedung ini sebagai teater untuk terakhir kalinya, Pak. Mari kita pergi. Tidak ada gunanya meratapi apa yang sudah tidak bisa diubah. Gedung ini mungkin akan hilang, sama seperti namaku yang mulai dilupakan semua orang. Tapi
Mungkin dengan kalian berdua, beberapa orang akan mengingat siapa itu Rahmat. Pak, kita tuh bisa membangun yang baru loh. Rahmat dengan pengalamannya. Mbak Tina juga dengan bakatnya. Saya dengan apapun cita saya. Begitu Pak. Mungkin ini bukanlah akhir, tapi awal yang baru. Kalian tahu kata-kata dari Otelo? Bentar. Minggir. Selamat tinggal, kenangan damai. Oh, selamat tinggal. Selamat tinggal ringki kuda dan sangkakala trompet. Dan selamat datang panggung baru dengan penonton yang lebih luas. Dan tentang apa itu tawaran produser, besok saya akan menghubungi mereka besok. Terus Mbak Tina. Dan saya akan membuat trailer di rekaman malam ini. Tentunya dengan izin Pak Rahmat dan Mbak Tina juga tentunya. Bukan ya Pak? Ya.